Halo Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Berjumpa lagi bersama saya Ricky Martono. Kali ini saya akan membahas topik dengan judul Inventory Classification and Control. Silakan follow IG saya di ricky.vmartono. Ya. Nah, Bapak Ibu, teman-teman dan saudara-saudara sekalian, metode klasifikasi inventory yang akan saya bahas kali ini adalah metode Pareto. Tidak tertutup kemungkinan kita menggunakan metode klasifikasi inventory yang lain. Nggak masalah ya. Yang penting bagaimana kita mengklasifikasi dengan benar, sehingga nanti kita juga menerapkan strategi kontrol yang tepat pula untuk setiap kelas inventory. Oke, mari kita mulai ya. Nah, pertama, misalkan sebuah perusahaan memiliki inventory dengan item number 1 sampai 10. Jadi item numbernya A1 sampai A10, di mana masing-masing memiliki informasi jumlah pemakaian atau konsumsi per tahun ya dalam unit. Nah, jadi bisa diambil data historis pemakaian atau konsumsi tahun sebelumnya, gitu, diakumulasi tahun sebelumnya ya. Terus kemudian diperoleh juga data harga per unit dari setiap item number. Misalnya untuk item number A1, jumlah pemakaian atau konsumsi tahun lalu sebanyak 2.100 unit. Harganya masing-masing 2 juta. Sehingga total nilai inventory A1 adalah 4.200 juta rupiah. Ya, ini saya dalam ribuan. Jadi supaya lebih gampang aja lihat angkanya. Jadi ini kira-kira nilainya 4,2 miliar gitu ya. Nah, dari semua item inventory juga memiliki total nilai dalam rupiah ya, jutaan rupiah. Ya, biasanya perusahaan punya item inventory sampai ratusan ya. Ini kita ambil contoh 10 saja. Nah, langkah berikutnya adalah kita mengurutkan item number ini berdasarkan total nilai pemakaian atau ya total nilai inventory tersebut pada tahun kemarin. Setelah kita urutkan, yang paling atas menjadi item number A2 karena total nilai paling besar nih, 20.000, ya enggak? Berikutnya A5 nih, 12.000 dan seterusnya. Kita urutkan dari paling besar ke paling kecil. Nah, langkah berikutnya kita mengakumulasi total nilai dari item akumulasinya ya, dari item tersebut dan item sebelumnya. Nah, akumulasinya berapa? Untuk yang baris pertama, karena cuma satu item, berarti akumulasinya adalah sebesar total nilai item A2 itu sendiri. Nah, baris kedua, akumulasinya berapa? Yaitu adalah penambahan penjumlahan nilai dari item akumulasi di atasnya, 20.000, ditambah dengan total nilai pada baris kedua ini, 12.000. Jadi 20.000 ditambah 12.000, 32.000. Yang ketiga, sama, penjumlahan dari yang atasnya, baris atasnya 32.000, dengan jumlah total nilai pada baris ketiga tersebut, 36.200. Sehingga akumulasinya total diperoleh 42.805 juta rupiah atau 42,8 miliar rupiah. Nah, setelah totalnya kita urutkan dan akumulasi tersedia, maka kita menghitung persentase akumulasi tersebut. Ya, misalnya yang paling atas nih 20.000 dibagi 42.805 yaitu 46,72%. Baris kedua 32.000 dibagi yang 42.000 74,76 dan seterusnya. Tentunya akumulasi paling bawah nah sama dengan total ya. Jadi jumlahnya pun seharusnya 100%. Nah, dalam klasifikasi Pareto ini yang akumulasinya sampai dengan 80% itu termasuk dalam kelas A. Nah, yang akumulasinya antara 80 sampai 90% dimasuk kelas B. Sisanya 90 sampai 100% adalah kelas C. Ada juga sih yang membaginya hanya dua kelas, A dan B, yaitu yang sampai dengan 80% kelas A, sisanya kelas B. Oke, apapun itu, yang paling penting adalah bagaimana kita membuat kontrol terhadap inventory-inventory ini. Jadi kita punya kelas ABC nih ya. Kita ambil contoh yang ABC. Nah, item A itu, kelas A ada item A2 dan A5, kelas B item A1, kelas C sisanya. Ya. Dimana item A itu tentu nilainya paling besar kan, akumulasi nilainya. Nilai inventory, nilai rupiahnya juga makin besar. Maka metode kontrol yang disarankan di sini adalah menggunakan cycle counting, ya, di mana menghitung jumlah, kualitas, dan kuantitas item yang tersedia dengan frekuensi yang cukup sering, misalnya seminggu 2 kali. Ya. Jadi harus ketat juga nih, namanya juga nilainya tinggi. Ya. Tujuannya apa? Supaya lengkap dan akurat terjaga setiap waktu
Dan juga ketika terjadi masalah dengan kualitas dan kuantitas dari inventory yang termasuk dalam kelas A, bisa diselesaikan saat itu juga. Problem solving langsung dilakukan saat itu juga. Gitu. Berbeda dengan kelas inventory yang B nih, untuk item A1. Stok of 6 saja yang dilakukan misalkan sebulan sekali. No problem, nggak apa-apa ya. Normal, ya. Nggak usah seketat A, karena memang sebulan sekali dilakukan bulanan. Ya, di sini nggak apa-apa ya, baik, cukup baik. Cuma saja kalau stok of 6 sebulan sekali, nanti ketahuan baru ada masalah terkait kualitas dan kuantitas inventory di akhir bulan nih baru ketahuan masalahnya. Nah, yang artinya masalah dalam 30 hari dari awal sampai akhir bulan terakumulasi dan diketahui di akhir bulan. Nah, problem solvingnya tentu akan lebih repot kan, karena sudah terakumulasi itu masalahnya. Ya kan? Nah, ini untuk kelas B cukup baik, karena memang nilainya nggak terlalu tinggi kan. Nilai item inventory-nya sedang-sedang saja. Sehingga resiko kehilangan satu unit dari item kelas B atau item A1 nggak terlalu beresiko dibandingkan dengan kehilangan satu unit dari inventory yang termasuk kelas A, seperti A2 dan A5. Begitu ya. Bagaimana dengan yang kelas C? Yang kelas C ya sederhana saja, boleh dengan stok of 6 bersamaan dengan stok of 6 yang kelas inventory B. Yang penting ketersediaannya cukup ya, harus cukup gitu. Mungkin bisa setiap bulan atau setiap kuartil karena lebih longgar ya, namanya juga nilainya lebih murah gitu. Nah, kita harus menggunakan metode yang berbeda nih kontrolnya. Karena kalau semua metode diperlakukan sama, semua cycle counting, ya nggak efisien dong. Masa item B dan C yang nilainya kecil diperiksa tiap 2-3 minggu. Atau seminggu 2 kali, atau seminggu sekali. Ya, sumber daya kita untuk bekerja yang lain sudah terserap dong, kan gitu. Ya, jadi untuk mengurangi resiko tentu ini cukup baik. Ya. Tapi kalau semua diperlakukan stock of 6 juga nanti beresiko untuk kelas inventory A. Item A2, A5 nilainya tinggi, hilang satu atau rusak satu baru ketahuan di akhir bulan. Nah, problem solvingnya gimana tuh? Pasti akan lebih rumit kan? Nah, jadi untuk mengurangi resiko perlu metode yang berbeda. Kemudian bagaimana dengan metode pemesanan inventory? Ya, kalau yang item kelas A disarankan lot for lot, di mana jumlah yang dipesan itu atau yang disediakan sama dengan jumlah yang akan dikonsumsi. Karena kenapa ya? Karena harganya mahal, nilainya tinggi. Jadi dibeli sesuai atau disediakan sesuai yang dibutuhkan saja. Kecuali ada kondisi khusus ya. Nah, misalnya pengirimannya memang kapalnya cuma datang 3 bulan sekali nih. Ya terpaksa kita harus menyediakan inventory untuk kebutuhan 3 bulan ke depan. Untuk item kelas B bisa dengan EOQ, fixed order quantity, atau penyediaan safety stock yang cukup ya. Karena jangan sampai dia kehilangan atau kekurangan. Juga juga nilainya nggak terlalu mahal, jadi mungkin budget tersedia untuk menyediakan safety stock yang cukup ya. Bagaimana dengan kelas C? Karena harganya murah, jumlahnya banyak nih. Ya, mungkin kita langsung aja nih pemenuhan untuk sekian periode atau sekian bulan ke depan. Misalkan 6 bulan ke depan deh ya. Contohnya ATK, lah tulis kantor. Kita beli aja untuk setahun ke depan ya, supaya kita nggak ribet dengan pemesanan ATK terus-menerus, dan juga kalau kita langsung beli untuk 1 tahun ke depan, pasti jumlah yang kita beli langsung besar. Nah, jumlahnya banyak, nilainya juga pasti besar kan? Itu ada peluang untuk kita negosiasi dengan supplier untuk menurunkan harga misalnya. Ya. Tidak tertutup kemungkinan ada strategi-strategi lain, Bapak Ibu, teman-teman, saudara sekalian. Tapi yang paling penting di sini adalah bagaimana kita mengklasifikasikan inventory sehingga metode kontrol dan metode pemesanan harus dibedakan untuk setiap kelas inventory dengan tujuan apa? Mengurangi resiko kekurangan inventory atau resiko kehilangan inventory. Ya, mengurangi atau mencapai biaya inventory yang paling optimum. Begitu kira-kira ya. Jangan satu strategi diperlakukan sama untuk semua inventory. Oke, demikian penjelasan singkat dari saya. Semoga berguna buat kita semua. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan subscribe dan bisa dicek juga di buku terbitan saya dengan judul Manajemen Logistik. Sampai jumpa di kesempatan lain. Terima kasih.